hanya akan kembali menghadap Allah. Yang dibawa hanya kain kafan, itu cuman yang dibawa bekal menghadap Allah. Lalu bapak dapat apa? Hanya dapat tanah yang tersumbat di mulut. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pesantren Jil As-Salam, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau makan sama dia Pak Ustadz, makan sama dia, makan terus, pas giliran bayar dia pula mencret ke belakang. Orang meninggal, perempuan mau masuk ke dalam, coba biarkan, gak ada dia mau masuk. Itu cuma sendiwara radio yang saja. Punya jabatan, pakai jabatan itu untuk menolong pesantren, karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Ada orang yang hatinya merasa bangga, gara-gara akulah sumbangan ini terkumpul. Maka kecilkan hatimu, katakan Allahu Akbar. Hebat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak punya duit bangun rumah, bapak punya duit beli mobil, bapak punya duit buat kos-kosan, bapak punya duit buat ruko, bapak meninggal, rukonya tinggal, kos-kosannya tinggal, mobilnya tinggal, rumahnya tinggal, diambil ibu. Betul Bu? Tengok, betul kata mereka. Bapak hanya akan kembali menghadap Allah. Mobil tidak dibawa, rumah tidak dibawa, yang dibawa hanya kain kafan, bukan kain katun. Kain kafan itu cuman yang dibawa bekal menghadap Allah. Tidak pakai jahit, nggak ada jahit pinggir, nggak ada jahit tengah, nggak pakai kantong. Kain kafan nggak ada kantongnya. Makanya jangan selalu sayang pada duit, jangan terlalu sayang pada kartu kredit, jangan terlalu sayang pada simpanan. Surat rumah, surat mobil, akte notaris tanah, semuanya akan beralih nama. STNK BPKB diganti nama orang lain. Kenapa namanya berganti? Karena Pak Kapolres tidak mau menangkap almarhum. Petugas pajak tidak mengutip pajak pada orang yang sudah meninggal dunia. Pajak tanah, pajak bumi bangunan, itu semua hanya dibayar oleh orang hidup. Anak-anakmu akan mengambil, laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian, sesuai dengan firman Allah, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ibu-ibu akan mengambil jatahnya. Ibu-ibu jatahnya 1/4 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak dapat 1/8. Lalu bapak dapat apa? Hanya dapat tanah yang tersumbat di mulut. Itu kalau ninggalnya di Pekanbaru disumbat tanah, kalau ninggalnya di Tembilahan disumbat tanah pakai air. Ustaz ini kalau ngomong sadis sekali. Saya tidak sadis, bunyinya aja keras. Ustaz nggak bisa ngomong lembut, bisa. Siapa yang mati mulutnya disumbat tanah pakai air lumut. Apa yang kau berikan? 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Anak-anak santri pesantren Jilus Salam Al-Islami, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, iktikaf, mengalir pahalanya.
apalagi ini pesantren di tepi jalan raya lintas Pekanbaru Tembilahan. Ini jalan raya. Orang dari Pekanbaru mau ke Tembilahan, orang dari Tembilahan mau ke Pekanbaru, lewatnya ke sini. Mereka akan izin masuk sholat, numpang buang air kecil, mengalir pahalanya. Tidak akan mati pesantren ini sampai hari kiamat, insyaallah. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 20 tahun akan datang anak-anak akan mengatakan, disinilah Ustadz Abdul Somad dulu tausiah, waktu itu hujan lebat kami langsung bubar, cepat pulang supaya nggak keluar duit. Tapi ada juga yang berkata, disinilah Ustadz Somad dulu penggalangan dana, diletakkannya batu pertama, setelah itu kami mengirimkan batu bata, mengirimkan 1, 2, 3 sak semen, mengirimkan besi, mengirimkan kusen pintu, mengirimkan angin-angin. Akhirnya itulah yang akan menjadi kekal abadi. Asrama, dapur, rumah guru, kelas yang lain akan berganti. Ruko yang banyak dijual anak menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Waspadalah. Ibu punya duit beli gelang, punya duit beli cincin, punya duit beli anting, punya duit gelang kaki. Kalau lewat di depan tamu, kerincing, 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, gelang, rantai, subang, anting diambil bapak untuk modal. Ibu jangan suuzon. Untuk modal usaha, setelah berhasil kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketawa santri macam paham aja kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat uang dibelikan makanan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, sampai mukena 7 warna. Hari Ahad pink, hari Jumat hitam. Lebih fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pesantren Jil As-Salam, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Masya Allah, satu kotak sudah kembali. Saya lihat dari jauh merah semua isinya. Hebatnya Jil As-Salam ini. Kalau ibu bertanya apa hebatnya pesantren Jil As-Salam, di sana bukan cuma perempuan yang pakai jilbab. Sound system pun pakai jilbab. Jilbab biru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslinya mendidik anak-anak ini adalah bapak, Pak. Mendidik anak-anak ini ibu, Bu. Tapi karena bapak sibuk cari nafkah, ibu juga ada usaha, maka diserahkanlah anak ke pesantren. Ada guru-guru kita yang ikhlas luar biasa. Anak-anak kita protokol pembawa acara tadi pakai bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini mereka menghafal Al-Quran, baca kitab kuning, membaca kitab-kitab diwariskan generasi dari dulu sampai hari ini. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, asli dari Yaman.
dan tasawufnya tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga-tiganya dipegang, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya sunni. Selamatlah anak-anak kita sampai hari kiamat. Tidak ada lagi orang Indragiri Hilir yang sesat, yang salah arah, insya Allah. Inilah benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Nampaknya sorban saya sudah kembali. Itulah maka tadi mata saya tajam. Apa yang saya cari? Sorban saya. Sampai kemana dia tadi? Rupanya udah balik. Masya Allah. Baru agak tenang hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masanya malaikat maut pun datang mencabut nyawa. Kita ingin ucapan terakhir kita ketika ruh keluar dari jasad, yang keluar dari mulut adalah kalimah la ilaha. Saya heran kenapa jantung saya ini hilangin detaknya. Rupanya dia sudah mendekat ke saya. Masya Allah. Ini namanya senjata makan tuan. Kalau saya tahu ada penggalangan dana, saya tinggalkan dompetnya di kamar tadi. Pakai slow motion. Masya Allah, Masya Allah. Inilah ceramah yang paling mengharukan. Hampir saya meneteskan air mata lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang kaya kalau lewat 10 kol diesel, dia ini kaya Pak Ustadz. Gimana kayanya Pak Haji? Kalau lewat 10 kol diesel di depan Ustadz, 7 punya dia, 3 punya orang. Kaya, ya. Dia kemana-mana kalau pergi bawa tas Pak Ustadz. Apa isi tasnya? Laptop? Enggak. Apa isinya? Rebus pisang. Kenapa rebus pisang? Kalau dia lapar, dibukanya, dimakannya. Minumannya botol bekas isi air putih dari rumah supaya nggak beli minuman di jalan. Kalau makan sama dia Pak Ustadz, makan sama dia, makan terus, pas giliran bayar dia pura-pura mencret ke belakang dia supaya dibayarkan orang. Kaya dia Pak Haji, kaya Pak Ustadz. Di mana dia sekarang? Udah mati. Jadi cerita tentang orang bakhil, bin medit, bin kedekut, bin pelit, bin apa lagi? Ini orang pelit ini banyak di dunia ini. Dan akhirnya mimdate mataya bawati, mampus, mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bawa apa-apa. Saya sudah banyak melihat orang kaya mati pakai mobil, mobilnya tinggal di pelataran parkir, pakai selimut impor dari Korea, selimutnya tinggal di mobil, anaknya ikut mengiring, istrinya menangis di tepi kubur. Abah, mobil kita belum lunas. Istrinya menangis di tepi kubur. Datang ustadz yang bacakan talqin di samping. Bu, jangan masuk Bu, jangan masuk. Aku mau ke dalam. Jangan Bu. Saya yang ada di situ diam aja, saya lihat. Betul dia mau masuk. Enggak, sandiwara aja guys. Mana ada dia mau masuk ke dalam? Kalau enggak, nanti kalau ada orang meninggal, perempuan mau masuk ke dalam, coba biarkan. Enggak ada dia mau masuk. Itu cuma sandiwara radio saja.
Kalau kalian tak percaya, kita tanya, Bu, halo, hai Besti, masih di sana? Seandainya bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak? Masya Allah, tabarakallah. Coba naikkan kotak tuh ke atas, saya mau tes berapa duit ini, mana duit yang paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 5.000, mudah-mudahan ada peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat, 10.000. Sama-sama kita berdoa biar naik harkat martabat orang tembilahan. Merah, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, bawa ke sana. Masya Allah, ada yang pakai amplop tebal. Oh, isinya jangan tanya, tanya panitia nanti. Mudah-mudahan semua yang bersedekah, barakallahu laka fima a'taita, diberikan berkah atas wakaf infak sedekah yang sudah kau berikan. Barakallahu laka fima abqaita, dikekalkan Allah sebagai amal jariah sampai hari kiamat. Wa ja'alaha laka tahuran, dijadikan Allah sebagai pensuci dari segala dosa-dosa. Semua yang bersedekah tadi, dosa-dosanya dihapuskan Allah, tapi utang tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, camat, semua yang punya jabatan, pakai jabatan itu untuk menolong pesantren. Karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul. Pesantren yang sudah kau tolong, anak-anak santri yang kau bantu melalui APBD, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 10 tahun punya jabatan, setelah itu yang mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti duit-duit ini dihitung semuanya, maka inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Ustaz ketika menengok duit ni Allahu Akbar? Kecil kali duitnya. Bukan itu maksudnya. Kalau ada orang yang hatinya merasa bangga, gara-gara akulah sumbangan ini terkumpul, gara-gara akulah duit ini banyak, maka kecilkan hatimu, katakan Allahu Akbar. Hebat, tanah wakafnya 4 hektar, Allahu Akbar. Orang tembilahan ini baik-baik, ngasih tanah 4 hektar. Kami di Pekanbaru keliling mencari tanah, alhamdulillah dapat 3 hektar, strategis pinggir jalan. Setelah akad dapat, rupanya tanah bermasalah. Bermasalah tanah kemarin tuh Pak Haji, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Orang tembilahan tulus di pinggir jalan, strategis, kering, diwakafkan. Asrama, rumah guru, bangunan di belakang, masjid yang baru, gambarnya menarik, anak-anak belajar, tak perlu jauh-jauh, yang dari pulau-pulau berdatangan kemari. Inilah yang akan menjadi stasiun-stasiun menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah,
maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ibu yang ada di Tembilahan di Indragiri Hilir, selamat anak-anaknya insya Allah dengan adanya pesantren ini, amin.